Untuk melangkahkan kaki ke masjid itu perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang kuat melangkahkan kaki ke masjid karena sangat berat. Jadi seperti orang manggul beras mungkin 5 ton kali ke masjid itu, berat sekali ke masjid itu. Jadi perjalanan yang jauh adalah ke masjid, sangat jauh perjalanan ke masjid dan sangat melelahkan ke masjid itu. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak akan seseorang mampu berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Oleh karena itu ada salah satu doa, kami sering mengingatkan doa ini kepada seluruh jamaah dimanapun. Ada di Al-Ihsan Kemayoran kita ingatkan jamaah. Di Aswada Kemayoran juga kita ingatkan jamaah. Di Al-Huda di Kunciran sana juga kita ingatkan jamaah. Bahkan di Nurul Iman, Nurul Amal juga kita ingatkan jamaah. Supaya apa? Ingat salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Setiap saat, suatu ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'az bin Jabal agar selalu membaca doa ini setiap saat. Habis sholat apa baca. Ya Mu'az, jangan sampai lupa doa ini. Kamu baca setiap saat. Bapak-bapak semua serta ibu semua sudah hafal doa ini, sudah hafal. Hanya kadang lupa, nggak dibaca. Lupa saja. Apa doa itu Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa pendek, sudah hafal tapi suka lupa. Ya tadi banyak yang belum baca juga. Allahumma a'inni ala dzikri. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu. Jadi untuk berzikir itu perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, orang tak pernah berzikir meskipun badannya sehat. Contoh saja, kita kadang-kadang yang sambil nonton TV, kadang-kadang kita duduk di depan TV senyum-senyum. Ada di antara kita ketawa-ketawa hampir setengah jam, 1 jam ketawa-ketawa di depan TV tanpa sekalipun menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kekuatan zikir itu perlu diberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, beri kekuatan aku, tolong aku agar aku selalu berzikir kepadamu. Karena untuk berzikir perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak semua orang bisa berzikir meskipun badannya sehat. Tak bisa. Kecuali yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika. Ya Allah, beri kekuatan aku agar aku selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi bersyukur itu perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita punya kaki sehat, bersyukurnya apa? Digunakan melangkahkan kaki ke rumah Allah, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur. Menggunakan tangan kita, menggunakan telinga kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husna ibadatik. Ya Allah, beri kekuatan aku agar aku senantiasa dapat beribadah yang terbaik kepadamu, agar aku bisa memperbaiki ibadah. Jadi kekuatan untuk beribadah itu kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bisa berlari 42 km, dia kuat berlari karena dia olahraganya maraton. Kuat. Tapi belum tentu dia kuat berjalan ke masjid meskipun cuma 100 meter masjidnya. Ada orang yang bermain tinju setiap hari, fitness setiap hari, badannya kekar, kuat dan keras badannya. Belum tentu dia kuat bersujud meskipun cuma 5 detik sujudnya. Karena apa? Bersujud, berzikir, bersyukur itu semua perlu kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diberi kekuatan,
dia tak pernah berzikir, tak pernah bersyukur, tak pernah pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kumpul itu untuk apa? Memperbaiki ibadah. Siapapun itu tetap harus kumpul-kumpul. Kalau nggak kumpul-kumpul ketinggalan kereta. Wah, saya udah alim nih, nggak perlu ngaji katanya. Sudah alim, tetap harus ngaji. Kalau tidak ketinggalan kereta. Ngaku dirinya alim, tetap ngaji. Wa husna ibadatik, ya Allah perbaikilah ibadahku. Beri kekuatan memperbaiki ibadah, karena tugas kita itu untuk memperbaiki ibadah. Kalau seseorang memperbaiki ibadah, berarti setiap kita wajib merubah setiap saat ibadah-ibadah kita yang masih kurang selalu diperbaiki. Mungkin sujudnya kakinya kurang betul, diperbaiki. Mungkin wudhunya masih kurang betul, diperbaiki. Mungkin wudhunya masih begini-begini kepalanya, atau begini-begini telinganya, diperbaiki. Jadi diperbaiki semua. Tugas kita memperbaiki ibadah. Nah, semoga ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu